adik, Adena, dan Kamarni. Ya, adik-adik, minggu lalu kita sudah menyaksikan video tentang panggung boneka. Masih ingat nggak? Ada siapa aja? Ada Bapak Saulus, ada Bapak Ananias, dan tentunya ada Tuhan Yesus. Nah, dari cerita minggu lalu, kita udah belajar dari Bapak Saulus untuk bertobat dan berjanji untuk tidak melakukan lagi perbuatan jahat. Nah, kakak-kakak, kita tanya yuk adik-adiknya pada hafal nggak sama ayat hafalan minggu lalu? Yuk kita baca. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, minggu ini adik-adik, tema ibadah kita adalah berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan itu maksudnya setiap hari kita disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan itu selalu menemani kita ya Kak Mani. Betul Kak Tati. Dan Tuhan juga ada selalu di hati kita. Yuk kita mau mulai ibadah online kita ini dengan berdoa. Seperti biasa, jangan lupa siapin Alkitab dan adik-adik duduk dengan baik ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau Tuhan masih pelihara kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi adik-adik mau mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan sertai, walaupun kami tidak bisa beribadah bersama-sama, kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami dan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa nih yang mau berjalan bersama Tuhan Yesus? Aku. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini, kita mau ikutin dengan sukacita dan ikutin gerakannya ya. Jalan serta Yesus. Nah, seperti lagu yang tadi telah kita nyanyikan, kalau misalnya kita sedih, Tuhan Yesus juga pasti ngerasa sedih. Dan saat kita senang, tentunya Tuhan Yesus juga senang. Bener kan Kak Marni? Betul Kak Dena. Tuhan Yesus itu luar biasa ya hebatnya. Jadi apapun yang Tuhan Yesus lakukan itu dia bisa buat berhasil. Asalkan kita nih, anak-anak Tuhan harus tetap percaya dan berdoa sama Tuhan. Yuk kita lanjutkan dengan menaikkan pujian. Duduk tenang dan jangan tenang. Senang, berjalan senang, di mana-mana.
Nah, sekarang yuk kita lanjut nyanyi Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Lembah gelap di badai yang menderu, aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Vina. Nah, halo adik-adik, jumpa lagi. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, kakak mau cerita nih. Ada seorang anak namanya Sisi. Sisi ini senang sekali bermain video game. Wah, pasti adik-adik juga suka ya. Nah, adik-adik, selagi Sisi ini sedang bermain video game, tiba-tiba terdengar ada yang manggil. Sisi, Sisi. Hah? Siapa itu? Oh, itu suara kakak. Ada apa kak? Kata Sisi. Nah, lalu kakaknya bilang, Sisi tolong dong bantu kakak ya. Tolong pergi ke warung untuk membeli sabun. Sabunnya habis loh. Kata Sisi, aduh kakak nih. Kan Sisi lagi bermain. Aduh gimana sih? Nah, tapi kakaknya malah marah. Sisi, ayo dong, ini kakak lagi mandi loh. Masa kakak harus nunggu kamu main games? Ayo cepat. Akhirnya Sisi pun dengan kesal, dia pergi untuk membeli sabun ke warung. Karena buru-buru nih adik-adik ya, jadi cepet-cepet nih dia lari. Nah, sampai di warung dia membeli sabun untuk kakaknya. Nah, karena ada uang kembali, dia lihat, wah ada es krim nih. Wah, aku mau beli satu ah. Lalu dia beli. Adik-adik, waktu di perjalanan pulang nih, karena buru-buru, tiba-tiba es krimnya jatuh. Gara-gara sisinya tersandung oleh batu. Sisinya kesel. Ya, es krimnya jatuh lagi. Kakak sih suruh aku ke warung. Aku bete deh hari ini. Aduh, jadi kesel deh. Asa sampai es krim yang aku suka juga sampai jatuh. Aduh, gak bisa dimakan lagi. Nah, adik-adik lagi kesel-keselnya, tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundaknya Sisi. Sisi kaget, siapa itu? Oh, ternyata dia adalah Adi. Dia adalah teman sekelas dari Sisi. Kata Adi, Sisi, kamu kenapa? Sini aku bantu. Aduh, kasihan kamu jatuh. Iya nih, aku tadi lagi ke warung. Aku buru-buru jadi jatuh deh. Wah, Sisi, kamu udah menghafal belum
besok kan kita ada ulangan loh. Hah? Kata Sisi, ulangan ya? Aduh, aku lupa. Wah, ya udah deh, aku cepet-cepet ya. Aku mau pulang, aku harus belajar. Makasih ya Adi ya. Kalau nggak ketemu sama kamu, aku pasti lupa. Aku pasti nggak akan belajar nih. Ya udah deh, dadah. Wah, lalu Sisi cepet-cepet pulang ke rumah, memberikan sabun kepada kakaknya dan juga langsung belajar. Gak jadi lagi bermain gamesnya adik-adik. Nah, keesokan harinya, betul saja. Ternyata sampai di sekolah, benar. Hari itu ada ulangan harian adik-adik. Nah, karena Sisi sudah mempersiapkan untuk ulangan itu, wah, Sisi mendapatkan nilai yang bagus. Wah, sampai-sampai adik-adik, Bapak guru sama teman-temannya memuji Sisi karena ternyata Sisi mendapatkan nilai yang terbaik. Padahal pelajaran itu adalah pelajaran yang cukup sulit. Nah, adik-adik, Sisi yang asalnya kemarin itu kesel karena pergi ke warung, pada akhirnya jadi mengucap syukur. Karena dengan dia pergi ke warung, ternyata dia akhirnya bertemu dengan Adi dan juga mengingatkan dia untuk bisa belajar di rumah. Sampai akhirnya dia mendapatkan nilai yang baik. Nah, adik-adik, kadang-kadang kita juga mengalami hal yang seperti Sisi alami, yaitu ya kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Tetapi adik-adik, kalau saja kita percaya sama Tuhan bahwa sesuatu yang terjadi itu sudah rencana dari Tuhan, maka kita harus sabar, kita harus tekun dengan berdoa. Pada akhirnya kita akan mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Tentunya sesuai dengan waktu Tuhan ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau belajar. Kita belajar berjalan bersama-sama dengan Tuhan dari cerita firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kita buka sama-sama ya. Nah, cerita di Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai 9 ini adik-adik pasti tahu nih. Ini menceritakan tentang Bapak Abram. Wah, adik-adik pasti kenal. Bapak Abram ini adalah seorang yang baik. Sesuai dengan arti namanya adik-adik, Bapak yang mulia. Wah, hatinya baik. Dia juga rajin berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Abram suatu hari diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi dari negeri tempat dia tinggal. Wah, adik-adik, bagaimana ya kalau suruh meninggalkan negeri lalu ke tempat yang belum tahu kemana nih? Wah, pasti cukup berat sebenarnya ya adik-adik ya. Tetapi Tuhan berjanji kepada Abram bahwa dia akan menyertai Abram dan akan memberkati Abram dengan keturunannya yang banyak. Nah, dia juga berjanji bahwa Tuhan akan memberkati Abram dan Abram pun akan menjadi berkat untuk orang banyak. Namanya pun akan masyhur. Wah, adik-adik, kalau mendengar janji dari Tuhan, Abram ini tidak lagi khawatir adik-adik. Abram tetap percaya. Wah, mendengar janji Tuhan ini, Abram tidak langsung kecewa adik-adik. Wah, tetapi bukannya kecewa, tapi Abram malah semangat. Karena apa? Abram tahu Tuhan selalu menepati janji. Nah, adik-adik, pada waktu itu usia Abram itu 75 tahun. Nah, begitu juga dengan istrinya, sudah tua juga. Tetapi adik-adik, Abram tetap semangat. Abram tahu bahwa kemanapun Abram pergi, Tuhan pasti menyertai. Adik-adik, lalu Abram memberitahukan kepada istrinya, namanya adalah Ibu Sarai. Nah, Abram juga mengajak saudaranya, yaitu Lot. Dia adalah anak dari saudaranya. Nah, adik-adik, Abram mempunyai banyak sekali harta benda. Abram mempunyai hewan ternak dan juga
banyak juga pelayan-pelayan dan juga gembala-gembala. Adik-adik bisa bayangkan ya, kalau pergi ke suatu tempat dengan begitu banyak yang dibawa, belum lagi Abram belum tahu nih kemana ya. Apakah di jalan itu ada bahaya, atau di jalan itu ada binatang buas mungkin, atau ada penjahat-penjahat. Wah, sebenarnya cukup serem juga ya adik-adik ya. Kalau zaman sekarang nih, adik-adik kalau pergi-pergian bisa pakai mobil, bisa pakai pesawat, bisa pakai kereta. Tapi pada zaman dulu adik-adik, orang kalau mau pergi ke suatu tempat, mereka harus berjalan kaki. Nah, kalau berjalan kaki itu, wah pasti waktunya juga cukup panjang ya. Nah, belum lagi Abram tidak tahu berapa lama nih ya perjalanan yang harus dia tempuh. Tapi adik-adik, selama perjalanan, Abram tahu pasti Tuhan akan memimpin setiap langkahnya. Oleh karenanya adik-adik, Abram mempersiapkan segalanya. Abram bersama-sama dengan rombongannya rajin berdoa. Dan juga adik-adik tahu nggak, Abram berangkat dari satu tempat ke tempat lainnya bersama-sama nih, ya, mendirikan tenda bersama-sama. Adik-adik, mereka bukan menjadi lesu, bukan menjadi letih, lemah, tetapi makin semangat. Karena apa? Karena yakin dengan janji Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk Abram. Nah, pada suatu hari, Abram akhirnya sampai juga. Namanya negeri Kanaan. Nah, ada sebuah tempat namanya adalah daerah Mor. Nah, di sana ada sebuah pohon namanya pohon terbatin. Di sana Abram berhenti, lalu membuat tenda di sana. Abram di sana berdoa sama Tuhan. Oh, lalu Tuhan berfirman kepada Abram. Nah, Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan itu untuk keturunan Abram. Wah, nah adik-adik sampai di sana, mendengar janji Tuhan. Tuhan begitu memberkati Abram hingga sampai ke tanah Kanaan. Lalu Abram sangat bersyukur. Lalu Bapak Abram, dia mendirikan sebuah mezbah dan berdoa kepada Tuhan di sana. Adik-adik, kita harus percaya seperti Bapak Abram. Percaya apa? Percaya kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai Abram, bahwa Tuhan juga akan menyertai kita. Nah, seperti sekarang ini nih adik-adik, kita semua harus berada di rumah. Adik-adik tidak boleh pergi keluar rumah, harus ada di rumah, belajar dari rumah, dan juga kita beribadah dari rumah juga. Adik-adik diperintahkan untuk mencuci tangan dan juga harus menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, minum air putih. Nah, dengan kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Sama seperti Abram dilindungi oleh Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk melewati ini semua. Adik-adik, kita harus percaya bahwa semuanya pasti akan berakhir. Itu adalah janji Tuhan. Tuhan akan menyertai kita dan nanti pasti akan ada sesuatu yang baik dari Tuhan untuk kita semua. Nah, untuk mengisi adik-adik selama di rumah, adik-adik bisa membantu mama dan papa. Bisa juga adik-adik semakin rajin membaca firman dan juga adik-adik rajin berdoa ya. Nah, tetap semangat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik sekolah minggu GKR Camanik yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah, kembali lagi nih ketemu sama Bang Ode. Hari ini Bang Ode yang akan menyiapkan aktivitas untuk hari ini. Iya, nah untuk aktivitasnya kalian cukup menyiapkan 1 lembar kertas, lalu pensil, penghapus, dan juga spidol atau pensil warna. Nah,
tentu kalian sudah bisa menebak kalau hari ini aktivitasnya berkaitan dengan menggambar sesuatu. Ya, menggambar apa? Sesuai dengan tema hari ini, berjalan bersama Tuhan, kita akan menggambar sesuatu yang berkaitan dengan berjalan. Kira-kira apa ya? Yuk, kalian saksikan sama-sama ya. Nah, setelah kalian mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat aktivitas ini, lalu kalian mulai menggambarkan telapak kaki. Nah, perhatikan ya. Telapak kaki ini menunjukkan kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Buatlah kaki kiri dan kaki kanan. Selain itu, kalian juga bisa membuat gambar salib sebagai bentuk kehadiran Tuhan. Nah, lalu di bawah kalian bisa menuliskan tulisan berjalan bersama Tuhan. Setelah ini, kalian bisa mewarnai dan juga menambahkan gambar-gambar lain di kertas yang sudah kalian buatkan aktivitasnya, supaya aktivitasnya tambah keren. Setelah kalian menggambar dan juga mewarnai, hasilnya akan tampak seperti ini. Ya, kalian bisa membuatnya dengan warna-warna yang menarik, atau kalian juga ingin menambahkan gambar-gambar lain di atas kertas gambar kalian supaya lebih meriah, supaya lebih rame, itu tidak apa-apa. Ya, jadi usahakanlah kalian membuat aktivitas yang terbaik untuk selalu mengingat bahwa di dalam kehidupan kalian masing-masing, kalian harus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sekolah minggu GKR Ciamanik, kita akan menutup ibadah online pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk ibadah online yang berjalan dengan lancar pada hari ini. Kami sungguh bersukacita ya Tuhan, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengar sabda kebenaran firman Tuhan tentang Bapak Abraham yang setia kepada Tuhan, yang mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan berkati juga ya Tuhan untuk setiap aktivitas yang akan dibuat oleh anak-anak-Mu, supaya mereka dapat semakin menyadari dan memahami tentang pentingnya berjalan bersama dengan Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu di dalam setiap kehidupan mereka, berkati juga orang tua mereka, limpahkan berkat-berkat Tuhan, kesehatan dan juga kekuatan, sehingga anak-anak-Mu beroleh sukacita setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Dadah. Dadah.